Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Mawarni dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas AB3H. Saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan teori penawaran. Teori permintaan. Teori permintaan sangat berhubungan dengan suatu keinginan masyarakat akan barang atau jasa pada periode tertentu. Hukum permintaan menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka akan semakin tinggi permintaan akan barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin rendah permintaan akan barang tersebut. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan antara kuantitas suatu barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga yang telah ditentukan. Fungsi permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga atau pendapatan rata-rata masyarakat umum. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang ketujuh adalah ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dapat dituliskan bahwa fungsi permintaan memiliki rumus Q sama dengan F, di mana F adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Penyajian keinginan konsumen. Penyajian keinginan konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama, daftar permintaan. Yang kedua, kurva permintaan. Dan yang ketiga adalah persamaan permintaan. Daftar permintaan. Daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga barang yang diminta dengan jumlah barang yang diminta. Dapat diketahui rumus permintaan ialah Q dikurang Q1 dibagi dengan Q2 dikurang dengan Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi dengan P2 dikurang P1. Kurva permintaan. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau berslope negatif. Sumbu tegak dari kurva permintaan dituliskan berbagai tingkatan harga barang yang diminta, dan pada sumbu datar kurva permintaan dituliskan berbagai jumlah barang yang akan dibeli. Ini adalah contoh dari kurva permintaan. Persamaan. Informasi harga dan kuantitas dapat pula disajikan dalam bentuk persamaan, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah tingkatan harga dari barang tersebut. Pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Pergerakan kurva. Perubahan sepanjang kurva permintaan dipengaruhi apabila harga suatu barang yang diminta mengalami penurunan harga atau malah harga barang tersebut semakin tinggi. Pergeseran kurva. Kurva permintaan akan mengalami pergerakan ke kanan atau ke kiri. Harga barang lain, pendapatan para pembeli, dan faktor-faktor bukan harga lainnya mengalami perubahan, maka perubahan ini yang akan menyebabkan kurva akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Faktor-faktor bukan harga meliputi 1. Harga barang lain. Yang kedua, pendapatan para pembeli. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Yang keempat, cita rasa masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan yang keenam ialah ekspektasi tentang masa depan. Demikianlah penjelasan dari teori permintaan. Dan untuk contohnya, kamu bisa melihat sendiri di sini. Penawaran atau supply. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada tingkatan harga tertentu dan waktu tertentu. Hukum penawaran menyatakan, semakin rendah harga dari suatu barang, maka semakin sedikit penawaran terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga dari suatu barang, maka akan semakin tinggi pula atau semakin banyak pula penawaran terhadap barang tersebut. Penawaran memiliki persamaan yang tidak jauh berbeda dengan permintaan, yaitu Q dikurang Q1 dibagi dengan Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi dengan P2 dikurang P1. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama ialah harga barang itu sendiri.
Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga ialah biaya memperoleh faktor produksi. Yang keempat, tujuan perusahaan. Yang kelima, teknologi. Dan yang keenam ialah ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Faktor-faktor bukan harga yang mempengaruhi penawaran ialah 1. Harga barang lain. Yang kedua, biaya untuk memperoleh faktor produksi. Yang ketiga, tujuan-tujuan perusahaan. Yang keempat ialah tingkatan teknologi. Secara matematis, fungsi penawaran bisa dituliskan sebagai berikut, di mana Q sama dengan kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien garis atau slope, atau tingkat sensitivitas harga terhadap barang yang ditawarkan, dan P adalah harga per unit dari barang yang ditawarkan. Dalam penyajian keinginan konsumen terhadap penawaran, sama halnya dengan permintaan, dalam penawaran juga terdapat 3 bagian, yaitu daftar penawaran, yang kedua persamaan penawaran, dan yang ketiga adalah kurva penawaran. Nah, dalam persamaan dan daftar penawaran terdapat kesamaan dari penawaran dan permintaan. Jadi dalam hal ini saya tidak akan menjelaskan ulang, dan saya akan langsung menjelaskan tentang kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Pada umumnya, kurva penawaran memiliki slope negatif. Kendati demikian, kemiringan kurva bisa bervariasi menjadi bersifat elastis atau inelastis. Berikut adalah gambar jenis-jenis kurva penawaran. Yang pertama ialah kurva penawaran dengan kemiringan positif. Yang kedua ialah kurva penawaran tak terhingga. Dan yang ketiga adalah kurva penawaran sama dengan 0. Pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Seperti halnya dengan kurva permintaan, dalam analisis mengenai penawaran perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Berlakunya perubahan harga akan menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Ini adalah contoh kasus dari teori penawaran. Demikianlah penjelasan saya mengenai teori permintaan dan teori penawaran. Mohon maaf apabila banyak kekurangan materi yang belum saya sampaikan, atau mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi saya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Edi Syaputra Sitepu selaku dosen pengampu ekonomi mikro yang telah memberikan tugas ini. Semoga kami menjadi lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.